Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Yes, teks prosedur. Kita telah belajar apa saja? Ayo. Pertama ada jenis-jenis, lalu pengertian, lalu ciri-ciri, dan sebagainya yang anak-anakku semua telah membuat dalam sebuah rangkuman, ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang unsur kebahasaan teks prosedur. Kemarin kita sudah mengerti apa itu teks prosedur kan. Nah, di dalam teks prosedur itu biasanya ada yang mencirikan teks itu adalah termasuk teks prosedur, yakni kebahasaannya. Kebahasaan dalam artian bahasa yang digunakan dalam teks tersebut itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi ada unsur-unsur kebahasaan itu bisa mulai dari kata, kalimat, istilah, ya seputar tentang grammar ya, grammar kalau dalam bahasa Inggris, atau struktur bahasanya, bisa juga itu. Misal ya nih, dalam teks prosedur itu ada namanya konjungsi temporal. Ya, satu adalah konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah nama lain dari kata penghubung. Konjungsi itu artinya kata hubung, temporal artinya tempo, jadi waktu, sehingga konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya, kita biasa menemukan di teks prosedur itu ada kata kemudian, lalu selanjutnya, setelah itu. Nah, itu dinamakan dengan kata hubung yang menandakan waktu atau konjungsi temporal. Oke, sampai sini jelas? Kita lanjutkan unsur kebahasaan yang kedua. Kedua adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Ya, kata kerja imperatif itu intinya kata perintah ya. Seperti yang kita ketahui, jika dalam kalimat tersebut ada perintah, berarti menandakan bahwa menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kan. Nah, kata kerja imperatif atau kata perintah biasanya itu memprosedurkan kita agar hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kata perintah ya misalnya ambilkan, tuangkan. Nah, biasanya itu dicirikan juga dengan ada kata suatu tandanya itu tanda seru atau tidak, kan biasanya ya ada kata sisipannya, tuangkan. Oke. Ketiga adalah verba material. Verba material yang dimaksud dengan verba material ini segala sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Contoh dari verba material yaitu misal potong cabai, haluskan bahan, dan lain sebagainya. Jadi verba itu, teman-teman tahu verba ya, verb itu ya, verba atau kata kerja yang berupa material, yang berupa menunjukkan di sana itu ada materialnya gitu lah, ada tindakan fisik. Misalkan potong cabai itu menandakan ada tindakan fisik dalam kata kerja tersebut. Memotong cabai dengan tangan kan, dengan pisau. Nah, potong cabai itu menunjukkan kata kerja dengan fisik gitu. Kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Yang keempat adalah verba tingkah laku. Verba tingkah laku yakni verba yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Segala yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Tadi verba material itu tindakan fisik, sementara kalau verba tingkah laku yaitu dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Misalnya bagaimana? Contoh, tunggulah atau tunggu sekitar 5 menit. Tunggu sampai matang. Jika teks prosedurnya ini contoh ya, contoh teks prosedur dalam memasak atau apa biasanya gitu. Tunggu sampai 5 menit, tunggu sampai matang. Tetap pertahankan. Dan
sebagainya. Jadi mengacu pada sebuah ungkapan. Beda dengan tindakan fisik. Oke. Yang kelima, partisipan manusia. Tentu saja teks prosedur itu ditujukan kepada manusia. Jadi ciri-ciri unsur kebahasaannya juga terdapat partisipan manusia di dalamnya. Ya, siapa yang ngerjakan? Ya manusia biasanya kan, misalnya memasak, contoh teks prosedur membuat KTP, itu ya manusia partisipannya. Memasak daging, memasak nasi goreng kan. Jadi ada partisipan manusia di dalamnya. Misalnya, jika Anda ingin membuat sebuah kreativitas dari kertas, maka bla 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 bla. Misalnya itu berarti kan manusia ya, ditujukan Anda itu kepada manusia. Oke, selanjutnya kalimat interrogatif. Yang ketujuh, yang keenam ya, kalimat interrogatif atau pertanyaan. Tadi kita sudah saya sebutkan tadi kalimat imperatif. Nah, yang ini kalimat interrogatif. Kalau imperatif adalah kalimat perintah, kalau interrogatif adalah kalimat pertanyaan. Jadi ada di dalamnya teks tersebut tuh ada berisi tentang pertanyaan. Adapun fungsi dari pertanyaan tersebut adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu hal atau menanyakan kepada pembaca yang mengikuti langkah-langkah di dalam tulisan tersebut. Contohnya, apakah sudah paham? Misalnya begitu ya. Sudah mengerti, sampai sini sudah paham, apakah sudah dimasukkan, dan lain sebagainya. Jika teks tersebut prosedur itu dalam bentuk video, biasanya lebih banyak ya kata-kata interrogatif. Nah, di dalam tulisan juga seperti itu, misalnya, apakah Anda tahukah Anda jika, misalnya, itu kan pertanyaannya. Atau jadi, apakah Anda sudah paham? Nah, seperti itu. Jadi ada kalimat yang berupa pertanyaan agar prosedurnya menarik gitu. Yang terakhir, yang ketujuh adalah penanda atau bilangan urutan. Ciri unsur kebahasaan yang ada dari teks prosedur juga memiliki penanda urutan. Kalau teman-teman perhatikan atau anak-anak perhatikan, biasanya di prosedur itu biasanya berurutan ya, karena dia sistematis. Jadi orang-orang biasa menandakan dengan penomoran, atau jika tidak, boleh juga dengan tanda titik misalnya. Jadi penandanya hanya titik, tidak perlu pakai nomor juga. Tapi biasa banyaknya itu pakai nomor ya, begitu. Jadi boleh. Intinya dia berurutan, ada penandanya bahwa satu prosedur ke prosedur lainnya ada hubungannya, ada pengurutannya, ya begitu. Yang terakhir, yang ke-8 adalah kalimat deklaratif. Tadi kita sudah sebut kata imperatif, kalimat interrogatif, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif ini berupa kalimat pernyataan. Yang tadi pertanyaan ya, kalimat interrogatif ini pernyataan. Kalimat deklaratif, kalimat yang di dalamnya mengandung pernyataan. Fungsi dari kalimat ini adalah untuk memberikan informasi atau berita mengenai suatu hal. Unsur kebahasaan teks prosedur di atas harus Anda pahami ketika membuat teks tersebut. Lalu selain mengetahui unsur kebahasaannya, Anda pun harus mengerti ciri-ciri teks prosedur. Oke. Jadi ada kalimat yang berupa pernyataan. Misalnya bagaimana? Misalnya, tahukah Anda, atau itu tahu kan pertanyaannya. Misalnya, jadi jika ingin membuat sebuah kue lava atau lava cake yang matang, maka buatlah dengan merebusnya 7 menit atau tidak lebih dari 7 menit. Nah, itu pernyataannya. Maksudnya pernyataan yang menyatakan sesuatu, menekankan suatu argumen atau ide atau pernyataan. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini kita habis membahas ya tentang unsur kebahasaan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.